Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Hari ini kita akan belajar tentang materi dasar desain grafis. Hari ini kita masuk di pertemuan keempat. Nah, materinya tentang apa? Materinya itu KD 3.3 untuk bagian kedua. Minggu lalu kita sudah bahas materi 3.3 bagian 1 tentang CMYK, tentang dasar-dasar warna. Sekarang kita masuk ke prinsip-prinsip tata letak desain grafis. Oke, prinsip-prinsip tata letak desain grafis. Yang pertama itu layout. Ya. Layout dalam bahasa memiliki arti itu tata letak. Sedangkan menurut istilah, layout merupakan usaha untuk menyusun, menata, atau memadukan elemen-elemen atau unsur-unsur komunikasi grafis. Bisa teks, bisa gambar, bisa juga tabel. Menjadikan komunikasi visual yang komunikatif, estetik, dan menarik. Di sini diperlukan pertimbangan ketika sedang mendesain suatu informasi seefektif mungkin. Tujuan utama dari layout adalah menampilkan elemen gambar dan teks agar menjadi komunikatif dengan sebuah cara yang dapat memudahkan pembaca menerima informasi yang disajikan. Nah, ini adalah prinsip yang pertama tentang tata letak, yaitu kesederhanaan. Nah, hal ini sangat logis demi kepentingan memudahkan pembaca memahami isi pesan yang kita sampaikan. Jadi misalnya kita mendesain suatu produk, itu sebisa mungkin kita menampilkan kesederhanaan. Supaya maksud dari pesan yang ingin disampaikan itu bisa sampai kepada para pembaca. Dalam penggunaan huruf sebuah berita, misalnya huruf judul, headline, atau subjudul, dan tubuh berita atau body text, sebaiknya jangan menggunakan jenis huruf font yang ornamental atau ngejelimet. Misalnya huruf yang terlalu berliuk-liuk, yang ujungnya terlalu seperti lingkaran. Nah, huruf seperti black letter yang sulit dibaca. Jadi kita gunakan yang sederhana mungkin. Desain grafis lazim juga menyebut prinsip ini sebagai KISS. Apa itu KISS? Keep it simple, stop it. Jadi gunakanlah yang ide yang sederhana mungkin. Prinsip ini bisa diterapkan dengan penggunaan elemen ruang kosong atau white space dan tidak menggunakan terlalu banyak unsur-unsur aksesoris seperlunya saja. Kita masuk ke unsur yang kedua, yaitu keseimbangan. Keseimbangan ya. Nah, keseimbangan atau kesamaan antara kekuatan yang saling berhadapan dan menimbulkan adanya kesan seimbang secara visual. Prinsip keseimbangan ada dua, yaitu keseimbangan formal, simetris, dan keseimbangan informal, asimetris. Keseimbangan formal memberikan kesan sempurna, resmi, kokoh, yakin, dan bergengsi. Keseimbangan formal juga menyinggung mengenai konsistensi dalam penggunaan berbagai elemen desain. Semisal warna logo dalam desain kartu nama desain dibuat dengan full color. Tetapi dengan pertimbangan agar desain lebih variatif, tidak membosankan, maka pada media desain yang berbeda, Anda membuat logo tersebut dengan warna 2 not. Nah, pada kondisi ini, gagasan variasi sebaiknya tidak diperlukan. Apa jadinya kalau logo tersebut adalah logo sebuah produk barang? Konsistensi juga dapat diperlukan sebagai kesan identitas yang melekat pada sebuah merek produk. Kita tidak mau konsumen sampai lupa pada produk yang dijual. Sedangkan keseimbangan informal bermanfaat menghasilkan kesan visual yang dinamis, bebas,
lepas, pop meninggalkan sikap kaku dan postmodernis. Untuk menciptakan keseimbangan, langkahnya yaitu ulangi bentuk tertentu secara berkala, baik secara vertikal maupun secara horizontal. Pusat elemen pada halaman. Menempatkan beberapa visual kecil di suatu daerah untuk menyimbangkan satu blok besar, gambar, atau teks. Kemudian gunakan satu atau dua bentuk aneh untuk membuat bentuk biasa. Keringanan teks, potong berat dan terang, berwarna-warni visual, meninggalkan banyak spasi besar, sedikit blok teks atau foto gelap. Offset besar, foto gelap, gelap foto atau ilustrasi dalam beberapa lembar teks kecil, masing-masing dikelilingi oleh banyak spasi. Oke, yang ketiga adalah kesatuan. Nah, kesatuan adalah kohesi, konsistensi, ketunggalan, atau keutuhan yang merupakan isi pokok dari komposisi. Contohnya adalah ilustrasi garis dan teks diberi raster sehingga memberikan kesan kesatuan terhadap pesan yang dimaksud. Untuk pembuatan persatuan, gunakan hanya satu atau dua tipe style dan berbeda ukuran atau berat untuk kontras seluruh publikasi, presentasi, atau situs web. Konsisten dalam jenis font, ukuran, gaya untuk judul. Jadi kita konsisten. Untuk judulnya, subheadnya, keterangan, header, footer. Di seluruh publikasi, presentasi, atau situs web. Jadi kalau misalnya kita sudah menggunakan tipe A untuk gaya tulisan, sebisa mungkin untuk bagian lain menggunakan tipe font tersebut. Jangan menggunakan tipe font yang berbeda-beda dalam satu desain yang kalian buat. Terlalu banyak huruf yang berbeda, fontnya berbeda-beda. Akhirnya membingungkan pembaca yang melihat desain kalian. Jadi sebisa mungkin kalau misalnya sudah dipakai di bagian hit, gunakan di tempat yang lain juga. Kemudian menggunakan palet warna yang sama di seluruh. Jadi itu ada tema pada desain kalian. Misalnya kalian menggunakan temanya merah. Jadi ada beberapa elemen yang menggunakan warna merah, ya. Kemudian mengulang warna, bentuk atau tekstur dan berbeda pada seluruh wilayah. Sama seperti yang tadi ya. Kemudian pilih visual yang berbagai serupa warna, tema dan bentuk. Menderetkan foto teks yang sama dengan grid dan baris. Oke, kita masuk yang berikutnya adalah penekanan atau aksentualisasi. Nah, penekanan dimaksud untuk menarik perhatian pembaca sehingga ia mau melihat dan membaca bagian desain yang dimaksud. Kalau dalam konteks desain surat kabar, ini bisa dilakukan pemberian kotak raster atau sebuah berita. Hal ini akan mengesankan pentingnya berita itu untuk dibaca oleh pembaca, atau juga membesarkan ukuran huruf pada judul berita sehingga terlihat jauh berbeda dengan berita lainnya. Penekanan juga dilakukan melalui perulangan ukuran serta kontras antara tekstur, nada warna, garis, ruang, bentuk, atau motif. Untuk membuat penekanan, gunakan rangkaian merata space persegi di samping foto yang digariskan foto dengan bentuk yang tidak biasa. Letakkan bagian yang penting dari teks pada sudut melengkung atau sekaligus semua jenis yang lainnya dalam kolom lurus. Gunakan huruf tebal, hitam atau judul, dan jenis subhead ringan dari teks. Kemudian, tempat yang besar di sebelah gambar kecil sedikit teks. Reverse, gunakan jenis putih yang utama sebuah kotak hitam atau berwarna. Gunakan warna yang tidak biasa atau jenis font yang paling penting untuk informasi. Letakkan daftar yang ingin Anda sorot di sidebar dalam kolom berbayang. Nah, kita masuk unsur tata letak yang berikutnya adalah irama atau repetisi. Nah, irama merupakan pengulangan unsur-unsur pendukung karya seni. Irama merupakan selisih antara dua wujud yang terletak pada ruang. Serupa dengan interval dan waktu, nada, musik beruntun sama satu lain. Desain grafis mementingkan interval ruang atau kekosongan antara jarak antara objek, misalnya jarak antar kolom. Jarak antar teks dengan tepi kertas, jarak antar
10 foto dalam satu halaman, dan sebagainya. Untuk membuat ritme atau irama, ulangi sejumlah elemen berbentuk mirip, bahkan dengan spasi putih di antara masing-masing untuk menciptakan ritme biasa. Ulangi rangkaian semakin besar elemen yang lebih besar dengan spasi putih di antara ritme yang progresif. Alternatif gelap, huruf tebal dan ringan, tipis jenis. Alternatif gelap halaman dengan banyak jenis grafik, atau gelap dengan cahaya halaman dengan jenis lebih sedikit atau warna mudah. Mengulang bentuk yang sama di berbagai bidang sebuah layout. Ulangi elemen yang sama pada posisi yang sama pada setiap halaman yang dicetak penerbitan seperti newsletter. Nah, kita masuk elemen yang berikutnya adalah proporsi atau proporsional. Nah, proporsi termasuk prinsip dasar tata rupa untuk memperoleh keserasian. Untuk memperoleh keserasian dalam sebuah karya diperlukan perbandingan atau perbandingan yang tepat. Pada dasarnya, proporsi adalah perbandingan matematis dalam sebuah bidang. Proporsi agung adalah proporsi yang paling populer dipakai hingga saat ini dan dalam karya seni, sehingga karya arsitektur proporsi ini menggunakan deret bilangan Fibonacci yang mempunyai perbandingan 1:1618. Sering juga dipakai 8:13. Konon, proporsi ini adalah perbandingan yang ditentukan oleh benda-benda alam termasuk struktur ukuran tubuh manusia, sehingga dianggap proporsi turunan oleh Tuhan sendiri. Dalam bidang desain proporsi ini kita lihat perbandingan ukuran kertas dan layout halaman. Oke, itulah tadi tentang prinsip tata letak. Untuk prakteknya, jika kalian sudah mendapatkan izin untuk datang ke sekolah, kita akan melakukan praktek untuk materi dasar desain grafis, ya. Bagaimana untuk prinsip-prinsip ke-6 ini tadi yang kita sudah bahas, kita akan praktek langsung bagaimana menyimbangkan satu layout. Oke? Terima kasih atas perhatian kalian. Hari ini Ibu Guru kasih kuis. Kuisnya ada di kolom tugas. Silahkan lihat waktu pengerjaannya 1 minggu dari sekarang. Saya harap di rumah kalian tetap menjaga kesehatan. Makanlah makanan yang bergizi. Berhenti kalian main TikTok. Ya. Kemudian jangan lupa patuh kepada orang tua. Bantu ibu di rumah. Jangan berkeliaran. Terima kasih atas perhatian kalian.